Selamat pagi, Ibu Lutfa Nugraini, SPD, MPD. Nama saya Naufal Meidanaken Mahdi, NIM 2022-51033, dari program Studi Teknik Informatika Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan penelitian saya yang berjudul Hubungan antara konsep diri dan konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonis mahasiswa. Mahasiswa saat ini termasuk dalam generasi Y, hidup di era disrupsi teknologi yang berkembang sangat pesat. Pada awalnya, tujuan mahasiswa adalah untuk meraih gelar. Namun, seiring waktu, tujuan ini sedikit bergeser karena pengaruh lingkungan pertemanan dan aktivitas remaja lainnya. Perkembangan zaman dan teknologi telah memicu munculnya perilaku hedonisme di kalangan mahasiswa yang seringkali disebabkan oleh globalisasi yang menciptakan ketimpangan tujuan hidup dan degradasi moral. Adapun penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji secara empiris mengenal hubungan antara konsep diri dan konformitas teman sebaya dan gaya hidup hedonis pada mahasiswa. Untuk manfaat diharapkan bisa menambah sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu psikologi. Penelitian ini memiliki dua manfaat praktis. Pertama, bagi mahasiswa, dapat memberikan informasi mengenai hubungan antara konsep diri dan konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonis pada mahasiswa. Manfaat untuk penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan bisa menjadi acuan untuk peneliti selanjutnya yang berminat meneliti variabel yang sama guna menyempurnakan hasil penelitian ini. Berikut tinjauan pustaka. Gaya hidup hedonis. Menurut Nazir dan Ingarianti 2015 mengungkapkan bahwa gaya hidup hedonis merupakan suatu pola hidup seseorang yang melakukan aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup. Menghabiskan waktunya di luar rumah untuk bersenang-senang dengan temannya, gemar membeli barang yang tidak dibutuhkan, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian di lingkungan sekitarnya. Ada dua faktor gaya hidup hedonis. Pertama, faktor gaya hidup hedonis internal. Mencakup sikap, pengalaman dan pengamatan, harga diri, dan konsep diri. Dan faktor gaya hidup hedonis eksternal mencakup kelompok referensi, keluarga, kelas sosial, dan kebudayaan. Konsep diri. Menurut Harlock 2009, konsep diri adalah gambaran yang dimiliki seseorang mengenai hubungan yang dicita-citakan dan bagaimana dirinya yang sesungguhnya baik secara fisik maupun psikologis. Aspek konsep diri mencakup tiga hal. Pertama, aspek personal, dua aspek sosial, ketiga aspek ideal. Konformitas teman sebaya. Menurut Mong 2004, konformitas teman sebaya adalah suatu perilaku atau sikap yang diikuti oleh individu dikarenakan individu tersebut berusaha menyesuaikan diri dengan teman sebaya dalam kelompoknya, agar individu tersebut diterima dalam kelompok tersebut. Aspek konformitas teman sebaya menurut Oshers 1991 ada 5, yaitu kekompakan, kesepakatan, kepercayaan, persamaan pendapat, dan ketaatan. Penelitian ini memiliki hipotesis mayor bahwa ada hubungan antara konsep diri dan konformitas teman sebaya dengan gaya hidup hedonis. Selain itu, terdapat dua hipotesis minor. Pertama, ada hubungan negatif antara konsep diri dengan gaya hidup hedonis. Dan kedua, ada hubungan positif antara konformitas teman sebaya dan gaya hidup hedonis. Berikut metode penelitian.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode skala dan populasi penelitian adalah mahasiswa Universitas Muria Kudus. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Variabel penelitian terdiri dari variabel tergantung, yaitu gaya hidup hedonis, dan variabel bebas, yaitu konsep diri dan konformitas teman sebaya. Metode pengumpulan data. Metode skala yaitu skala gaya hidup hedonis dan skala konformitas teman sebaya. Kemudian validitas dan reliabilitas. Validitas. Untuk teknik produk momen diolah menggunakan SPSS 15 for Windows. Dan untuk reliabilitas, koefisien alpha adalah Cron's bounds dengan program SPSS 15 for Windows. Kemudian teknik pengambilan sampel. Teknik korelasi regresi dua prediktor dan produk momen. Berikut pelaksanaan dan hasil penelitian. Tabel 5 menunjukkan hasil uji normalitas sebaran untuk 3 variabel: konsep diri, konformitas teman sebaya, dan gaya hidup hedonis. Menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov, KSZ, dan nilai P, hasilnya menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut terdistribusi secara normal karena nilai P masing-masing variabel lebih besar dari 0,05. Konsep diri KSZ sama dengan 1026, P sama dengan 0,243. Konformitas teman sebaya KSZ sama dengan 0,499, P sama dengan 0,965, gaya hidup hedonis KSZ sama dengan 1220, P sama dengan 0,102. Dengan demikian, saya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, yang menyatakan bahwa data terdistribusi normal. Berikut tabel 6 menunjukkan hasil uji linearitas antara variabel gaya hidup hedonis dengan konsep diri. Uji ini menggunakan nilai F dan signifikansi P untuk menentukan apakah hubungan antara kedua variabel tersebut bersifat linear. Hasilnya menunjukkan nilai F sebesar 0,665 dan nilai P sebesar 0,803, yang jauh lebih besar dari 0,05. Ini berarti tidak ada bukti yang cukup untuk menolak hipotesis nol, sehingga dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya hidup hedonis dan konsep diri bersifat linear. Berikut hasil tabel 7, uji linearitas antara gaya hidup hedonis dengan konformitas teman sebaya. Dari tabel diketahui bahwa nilai F adalah 1328 dan nilai signifikansi P adalah 0,139. Karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara gaya hidup hedonis dan konformitas teman sebaya bersifat linear. Ini berarti tidak ada hubungan yang signifikan antara kedua variabel tersebut, tetapi hubungan yang ada tetap bersifat linear. Penjelasan ini penting untuk memahami bagaimana perilaku hedonis dapat dipengaruhi oleh tekanan teman sebaya dalam konteks yang lebih luas. Kesimpulannya, berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dengan uji regresi linear berganda, maka disimpulkan bahwa tidak ada hubungan antara konsep diri dan konformitas teman sebaya dan gaya hidup hedonis, sehingga hipotesis mayor yang diajukan ditolak. Berdasarkan hasil uji statistik yang telah dilakukan dan uji produk momen, hasilnya ditemukan tidak ada hubungan
antara konsep diri dengan gaya hidup hedonis. Sehingga hipotesis Wiener pertama yang diajukan ditolak. Hasil selanjutnya, tidak ada hubungan positif antara konformitas teman sebaya dengan hidup hedonis, sehingga hipotesis minor kedua yang diajukan ditolak. Saran: bagi penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat menyempurnakan hasil penelitian ini dari sisi penyempurnaan item dengan melibatkan pengaruh faktor-faktor lain. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.